kan. Tapi anehnya kenapa kertas dimasukin mesin fax? Kan misalkan butuh tanda bukti nih yang fisik gitu loh. Apa scan itu ya? Scan kayaknya, modelnya kayak gitu loh. Terus kertasnya kemana ini? Masa hilang juga? Enggak dong. Saya Wawan Kotaro. Saya Nyukreon. Selamat datang di Shan Rasan. Kita ngomongin tentang teknologi yang aneh di masa lalu. Contohnya buat pancingan. Buat bridgingnya ben enak. Contohnya adalah pager. Oh iya. Satu-satu dulu ya. Pager ya. Pager itu aneh. Sebelum ada SMS ya? Iya. Dulu handphone itu nggak buat ada. telepon. Handphone buat telepon? Tidak ada layarnya nggak dulu. ada layarnya. Dulu cuma gagang telepon dan ada antenanya gitu. Iya, telepon lipat. Gede. Apa sih namanya? Iya gede gini. Iya. Kayak telepon rumah Kayak itu. HT dulu. Iya. Gini. Oh iya. HT kayak Gini, HT. gede. Nggak bisa ditaruh di saku. Nggak bisa, bukan nggak telepon bisa. saku. Tapi orang-orang yang bawa itu orang-orang yang Bos. Bos. Bisa ditonton ulang filmnya Sidul. Gitu Iya. Dan akhirnya ada pager juga. Itu kayaknya sejaman ya sama itu kayaknya ya. Zamannya itu ada pager itu buat kirim teks. Ya kan, teks di layar. Cikal bakal SMS. Nah, tapi yang lebih ribetnya untuk kita ngirim pesan ya lewat pager. Jadi meskipun orang itu kamu punya pager ya, terus aku punya pager. Tapi ngirim ke pager, dia ngirimnya bukan ke pager gitu loh. Tapi ke operator. Jadi ada pihak ketiga yang ngetik operator. Misalnya saya mau nyu di mana? Mbak, sampaikan ke nyu di mana? Ada. Itu adopsi teknologi kehidupan real ada mak comblang. Dan dia bayangin ya, operator dulu itu ya aib orang itu padahal bakal tahu gitu loh. Iya makanya. Ya misalkan tapi yang nggak berani dong. Yang ya harus dipikir berarti kan. Jadi kalau transaksi hal barang-barang haram tidak bisa ya? Ya nggak tahu juga aku, maksudnya ya mau takut mungkin atau apa, tapi siapa bisa juga operatornya bandarnya juga. Kurir. Iya nggak tahu, tapi itu aneh. Jangan yang hal-hal yang apa namanya, misalkan pacaran kan aneh. Kita telepon ke operator terus bilangin kayak I love you atau apa gitu kan. Oke, operatornya oke. Ya udah ditulis operatornya, udah operator yang ngirim. Cinta-cintaan. Iya, mikirnya operatornya kayak gitu harusnya kan. Iya. Terus ada lagi yang namanya fax. Tuh. Sampai detik ini saya juga tidak habis pikir ya kenapa ada teknologi fax. Fax itu gimana ya teknisnya? Itu ngirim, ada mesin sendiri fax. Iya, modelnya terus kayak kertas dimasukin kan? Iya. Itu kan printer. Itu kan kertas kan? Iya. Dimasukin. Nulisnya di mana? Nulis dulu di mesin tik. Kayaknya iya, dan hujan juga. Di ini dulu mungkin diketik dulu di komputer. Nggak tahu prosesnya gimana. Habis itu di print. Soalnya di fax itu juga ada telepon juga loh. Konsep fax itu biasanya orang-orang yang punya fax itu orang-orang yang kantor, instansi. Emang kantoran. Nggak tahu tuh kirim pesan seperti apa, tapi itu cuma itu di print, habis itu dimasukin mesin fax. Kayak dikirim, iya bener ya. Terus lewat kabel kan? kabel telepon tetap. Itu jaringannya telepon. Jaringannya. Itu ngikutin kabel telepon. Jaringannya kabel telepon rumah mungkin. Nah, yang aneh menurut saya, kenapa di print terus dimasukin mesin fax, terus bisa kekirim, terus di sana ngeprint. Lah ngapain, kan ada komputer. Ya nggak tahu. Kan sudah ada email zaman Sudah dulu. ada. Apa itu? Maksudnya fax itu untuk ngirim apa? Data apa yang memang benar-benar kan mungkin bukti kertas. Bukti pembayaran atau Kan tidak real yang nyampe sana. Kan mending pakai kantor di pos. Iya sih. Pakai wesel. Tapi kan lama. Kalau itu kan secara real time mungkin ya. Oh iya. Real time. Tapi anehnya kenapa kertas dimasukin mesin Kan fax? misalkan butuh tanda bukti nih yang fisik gitu loh. Apa scan itu ya? Scan kayaknya. Modelnya kayak gitu loh. Terus kertasnya kemana ini? Masa hilang juga? Enggak dong.
sebentar, yang punya pengalaman, Kita jadi bingung. yang kerja-kerja di kantoran di masa lalu, buat yang sekarang sudah Bantuin komen, pensiun sumpah. mungkin, Iya. buat om-om dan tante-tante yang udah pensiun yang mengalami fax, Iya. itu gimana kertasnya Kon- dimasukin, ya kan? Habis itu nyeken kan, Iya. Serut. Terus kertas ini kemana? Iya, masa Kan nggak mungkin kertas ini langsung Langsung sana? Kan nggak mungkin lewat kabel. Nah itu. Apa? Iya, bingung. Gimana? Kan? Nah, ayo coba. Relate kan judulnya? Relate. Teknologi yang Aneh, masalah. bener. Padahal sudah ada email Heeh. atau jaringan internetnya dulu lemot ya. Iya, keterbatasan itu juga. Akhirnya lewat orang-orang dulu dulu itu internet juga diikutkan ke jaringan telepon kok. Oh jadi tidak diprioritaskan berarti. Enggak. Berarti internet itu tidak diprioritaskan makanya butuh fax. Butuh fax gitu loh. Yang saya bingungkan itu sampai sekarang berarti diketik dulu di komputer, di print, Terus di-scan. di scan, Terus nyampailah sana. nyampe sana lewat kabel. Terus apa gunanya kertas ini? Kenapa nggak langsung dari komputer terus masuk ke sana? Nah itu makanya. Aku nggak tahu konsepnya, soalnya nggak pernah mengoperasikan fax juga. Saya juga nggak pernah sama Iya, sekali. makanya itu. Karena kecil dulu waktu Kecil. Terus ada juga Telegram. Telegram. Sebelum ada aplikasi Telegram, dulu ada namanya Telegram. Telegram juga. Itu Tapi ngirimnya- konsepnya Telegram dulu gimana Kak? Seingat kamu? Saya tidak pernah menggunakan. Tapi tahu konsepnya kan? Tahu om dan tante saya waktu itu. Iya. Oh dapat Telegram dari Kalimantan. Oke. Itu gimana? Ngambilnya di Telkom. Oh, ngambilnya di Telkom. Iya. Berarti itu surat elektronik. Apa bisa dibilang? Jadi surat. Jadi itu surat kan di kantor pos. Oke. Nah, Telkom ini bikin produk namanya Telegram. Kalau kantor pos kan tulisan tangan. Oh. Kalau di Telegram itu berupa digital. Digital, ketik ya. Ketik. Oke. Terus nyampainya fisik akhirnya. Fisik. Oke. Jadi kalau nggak salah itu kita nulis di kertas, diketik sama petugas Telkom. Itu dikirim. Ngirimnya pakai fax itu kalau nggak salah, coy. Jadi digital gitu, nggak pakai dikirim pakai kurir, langsung pakai online mungkin. Makanya Iya. tele kan Telegram. Dan itu menggantikan surat karena surat kan lebih lama gitu loh nyampainya. Sampainya Ini lama, harus lama-lama. pakai kereta api. Nah, habis ya. itu pakai perahu. Terus habis itu Pakai nyampe kapal laut. ada Pak Pos gitu ya. Ada kan? Pak Pos. Iya, itu. Terus ada kotak pos di depan rumah. Kotak pos. Di depan rumah. Di setiap sekolah itu pasti ada kotak pos di depan. Nah, itu. Iya. Itu. Dan itu aneh juga sih menurut saya. Nggak efisien gitu loh. Tapi Nah. kerennya itu ada amplopnya. Ada amplopnya. Jadi itu, Ada amplopnya Telkom juga loh. iya itu makanya kerennya di situ. Dan ada Dulu ke Telkom gitu. jadi alamatnya itu ada amplopnya kertas ada lobang plastik gitu. Bener. Tulisan alamatnya di dalam. Iya bener itu. Telkom Telegram. Iya bener, Telegram. Itu lebih cepat dan tidak private karena ada yang ngetik. Iya sih, lebih enak sebenarnya yaitu Surat surat itu. Pak Pos itu kan. Surat Kan Pak udah Pos. udah di perangko kan harusnya Pakai ya. perangko. Nah, konsep perangko juga aku juga nggak paham kan. Itu fungsinya buat apa? Maksudnya surat itu tanpa perangko berarti nggak bisa sampai dong. Itu syarat. Biaya model apa sih? Biayanya gitu atau gimana? Apa ya? Saya juga pada waktu itu saya masih kecil, coy. Iya sama. Jadi nggak ngerti juga. Sama orang-orang sekarang yang apa namanya? Yang lagi hobi ngumpulin perangko itu apa gitu. Oh itu menyimpan kenangan. Villa apa namanya? Tapi fungsi perangko juga sendiri aku juga nggak paham gitu loh. Apa itu sebagai tanda bukti bahwa pembayaran ke pos gitu atau Bukan. Itu sebagai kalau sekarang di internet ada tag Oh iya. biar relate. Mau kirim kemana? Oh beda-beda kan ya? Iya, kalau misalnya mau ngirim ke luar pulau harus pakai perangko ini.
Kalau luar negeri harus ada perangko ini. Oh. Nah, perangkonya harus dari luar negeri juga mungkin kayak gitu. Kan ada 200.000 ada gambar-gambar. Iya. Jadi untuk yang lebih paham bisa komen-komen di bawah juga ya. Mungkin gitu ya, saya nggak Mungkin tahu. itu. Iya pastinya. makanya yang lebih paham mungkin bisa komen-komen di bawah. Maksudnya ada perangko itu gimana gitu loh. Atau mungkin pribadi punya kenangan di masa lalu merasa bahwa saya teknologi yang aneh zaman dulu itu apa. Mungkin ada yang lebih senior dari kita. Iya. Ada di belakang-belakang sebelum pager, sebelum lipat itu. Om-om, bapak-bapak, ada mungkin zaman dulu tahun 80-an mungkin. Bulian ya. Cara berkomunikasi telepon itu seperti apa. Iya benar. Dulu 80-an kan pakai telepon bukan dipencet coy. Dia apa? Yang Oh, digeser. diputar gitu. Cekling. Cekling. Ada juga dulu sebelum ada komputer dulu ngetik Ketik pakai iya mesin tik itu kan. mesin tik. Iya. Ya, dan itu ada pitanya kan. Pitanya itu adalah ituan apa? Inknya apa? Ink itu tinta. Namanya kalau bahasa Inggris apa? Ink ribbon. Jadi pita tinta gitulah. Iya buat tulisannya. Buat tulisnya. Jadi itu konsepnya kan dia tuh ada alat yang ininya Kayak ini stempel. angka, kayak stempel, tak gitu kan. Gitu. Dan itu tidak bisa dihapus, bisanya dicoret. Ada Dicoret. delete-nya itu coret. Iya itu. Silang. Weh mentok-mentok pasti kadang di tip X. Dulu masih ada profesi yang sekarang sudah hilang. Apa? Tukang servis Tukang servis apa? mesin tik. Oh iya. Sekarang udah nggak ada lagi. Tukang servis mesin tik. Bener. Oke. Oke. Ada yang punya kenangan lagi silakan komen di bawah. Boleh. Karena sudah mulai hujan. Udah kan ya. Daripada kita sakit bikin konten. Tidak selesai kalau ngomongin masa lalu kita nggak bisa move on. Iya. Kita juga butuh masa depan Wih, yang lebih baik dan lebih cerah. Tidak suram. sangat-sangat mendidik ya channel ini ya. Ya, karena masa lalu itu adalah sebagai pelajaran. Supaya kita punya bekal untuk menghadapi masa depan yang keras. Aku tertegun. Salam lemper. Apa sih? Bye. Baik.